Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang kita lakukan. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda, Mas Hasto, kalau ngomong 10 kali, 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Ya, tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah, Mas Hasto. Apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar, semua hoax. Bagaimana kami masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar, ya. Saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi, ya. Berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto, Mas Hasto. Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Semangat pagi, salam sehat, salam sukses. Menyikapi pernyataan Hasto, ya bagi rakyat lowbat yang 16% sih ya percaya aja dengan Hasto. Tapi rakyat yang 84% percaya dan bangga dengan Pak Jokowi. Sampai kapanpun Pak Jokowi adalah salah satu presiden terbaik yang dimiliki Indonesia. Oke? Bukan presiden yang sono, ya, yang bukan dipilih rakyat. Oke? Salam sehat, salam sukses. Waduh, Hasto belak-belakan katanya Jokowi bisa kuat karena didukung partai coklat. Wah, Mas. Hasto kalau ngomongin Jokowi emang semangat sekali. Dia tuh tahu persis untuk nanti ke depannya nasibnya dia. Dia selalu memperjelek-jelekan Pak Jokowi. Soalnya kalau pengen tahu teman-teman, ya dengan ucapannya itu, dengan ucapannya si Haswasto itu menghujat Jokowi yang akan membawa mereka jeblok alias bosok, nggak dihargai orang dan lebih berharga sampah. Lihat aja, udah kayak tai. Pak Hasto bilang di podcastnya Akbar Faisal bahwa ia sedang diancam untuk dikriminalisasi. Perkataan ini menurut saya ya kita harus tanggapi dengan kritis. Kenapa? Bisa jadi ini pesan dari Pak Hasto bahwa nih, kalau saya ditangkap artinya saya sedang dikriminalisasi. Padahal bagi saya belum tentu, teman-teman. Kita tidak boleh selalu menafsir setiap politisi yang terkena tindak pidana adalah akibat dari kriminalisasi. Jadi nantinya semisal amit-amit Pak Hasto ternyata ditetapkan sebagai tersangka, jangan kita langsung berpikiran bahwa Pak Hasto itu dikriminalisasi. Tapi ayo kita mari objektif, kita nilai, kita analisis. Kira-kira benar nggak Pak Hasto ini dikriminalisasi atau memang beliau ini membuat kesalahan yang berujung pada tindak pidana? Kan begitu. Karena bahaya sekali perkataan Pak Hasto ini. Bahayanya kenapa? Takutnya
ternyata ia memang tahu bahwa ia ada salah nih gitu kan. Ya kita kan nggak tahu, ini cuman asumsi aja. Takutnya begitu, nanti tiba-tiba ditangkap, masyarakat berpikirnya, wah ini pasti dikriminalisasi karena Pak Hasto sudah mewanti-wanti di podcast. Padahal belum tentu kalau menurut saya. Karena takutnya ya framing-framing seperti ini bahaya sekali. Akhirnya orang-orang yang memang berbuat tindak pidana dan mereka adalah politisi, maka akan berakhir bahwa itu adalah kriminalisasi. Dan itu tidak baik. Jadi siapapun yang terkena tindak pidana, mari kita analisis. Kalau memang tidak ada bukti yang kuat, maka itu adalah kriminalisasi. Gitu ya. Dan bukti-bukti banyak, ada alat bukti, ada barang bukti, itu beda lagi. Itu bahasanya nanti. Gitu ya. Jadi begitu, dan saya harap sih semoga Pak Hasto tidak tertangkap ya. Karena saya yakin kok Pak Hasto adalah orang baik. Sekian, terima kasih. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Oh di sini saya sudah mulai ngerti. Yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Seperti yang kita ketahui, Kabinet Merah Putih sedang bersih-bersih dari para koruptor. Bapak Jokowi sebagai pengumpul data-datanya, Wapres Gibran pengumpul bukti-buktinya, dan Presiden Prabowo sang eksekutornya. Simak video berikut dengan cermat. Saya ingin mengingatkan, ada sudah data di kantongan saya. Dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita. Itulah cuplikan pidato Presiden Bapak Jokowi yang ditakuti seluruh koruptor di negeri tercinta ini. Dengan gamblang dan jelas beliau telah mengantongi data-data mereka yang merugikan keuangan negara. Inilah pemicu kenapa sampai sekarang masih banyak yang menyerang Bapak Jokowi dari arah manapun. Namun, beliau tetap tenang dan santai menghadapi serangan yang membabi buta dan bertubi-tubi tersebut. Karakter inilah yang ada pada diri Wapres Gibran Rakabuming Raka dengan sedikit upgrade versi Pro Max, di mana karakter Bapak Jokowi yang mampu membuat serangan untuk dirinya bisa berbalik arah, sedangkan Gibran mampu menampung semua serangan lawan dan menyerang balik sendirian dengan caranya sendiri. Yang paling berkesan adalah ketika Pak Prabowo dipermalukan lawan politiknya dengan nilai 11/100 ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Saat itu juga seorang Gibran tidak terima dan menyerang balik karena merasa Bapak Prabowo diperlakukan dengan tidak etis. Saya akan balas semua perlakuan kalian. Apa yang kalian tanam, maka itu pula yang akan kalian tuai, kata Mas Gibran. Tak butuh waktu lama. Minggu jadi presiden, Prabowo Subianto sikat 32 koruptor. 1. Kasus korupsi tol Pekanbaru, dengan pelaku sebanyak 12 orang. 2. Kasus korupsi 109 ton emas, dengan pelaku sebanyak 6 orang. 3. Kasus suap Ronald Tanur, dengan pelaku sebanyak 5 orang. 5. Kasus suap di Kementerian Pertanian, Amran Sulaiman menyebut ada 3 pejabat yang sudah dipecat, karena terbukti sudah menerima suap sebesar 10 miliar rupiah. 6. Kasus korupsi dana desa di Kabupaten Bengkulu, dengan pelaku sebanyak 2 orang. 7. Kasus korupsi dana hibah MPCI, dengan pelaku sebanyak 2 orang. 8. Kasus korupsi proyek jalur kereta api, dengan pelaku 1 orang tersangka. 9. Kasus korupsi impor gula, dengan pelaku 1 orang, yaitu Tom Lembong. Pak Hasto sekarang lagi jadi Superman, seakan-akan jadi Superman gitu, cuman gara-gara bilang kalau yang kriminalisasi Anies Baswedan Formula E itu Mulyono, seakan-akan jadi Superman tuh, kayak gitu tuh ya kan. Padahal kalau lu mau tahu dan lu cari tahu, waktu itu Bapak Mulyono itu kader PDIP ya. Dan PDIP itu mayoritas terbanyak di parlemen. Parlemen itu apaan? DPR, legislatif. Fungsi legislatif itu apa? Mengawasi perjalanan pemerintahan yang dilakukan oleh eksekutif. Eksekutifnya siapa? Mulyono juga. Kalau Bapak Hasto ngomong kayak gitu, berarti dia dan seluruh partainya dan kader-kader yang ada di parlemen nggak berbuat apa-apa tuh. Padahal legasinya itu mereka harus mengawasi Bapak Mulyono. Karena berhubung satu partai, jadi nggak diawasi tuh, suka-suka Mulyono aja. Secara nggak langsung itu yang mau dibuktikan sama si Hasto. Jadi mereka sama aja. Jadi pertanyaan gue, kenapa baru sekarang? Kemarin-kemarin kemana aja? Hasto.
mau so jadi Superman kesiangan. Kalau gua jadi hostnya, yang gua tanyain tuh bukan itu. Yang gua tanyain kenapa di spanduk Pramono Rano nggak pernah ada logo PDIP atau logo Megawati. Kenapa? Apa mau menghilangkan memori masyarakat terhadap kekuasaan PDIP 10 tahun ke belakang yang nggak berpihak sama masyarakat, itu tujuannya. Kenapa nggak pakai logo Bu Megawati? Apa mau menghilangkan status kaderisasi, ya kan? Kalau kader-kader PDIP itu petugas partai, itu tujuannya. Kemarin gue ngeliat podcast tuh Bambang Pacul dan Deddy Kobuser, ketika ditanya mau mengikuti rakyat atau kader partai, malah dijawab mau mengikuti ketua partai. Ya udah zong jadinya. Alasan terkuat gua nggak mau mengikuti Pak Anies mendukung PDIP karena satu, ya mungkin yang lain nggak ngerasain itu juga mungkin ya. Karena waktu yang gua habiskan lebih banyak untuk melawan PDIP ketimbang mengikuti Pak Anies. Kalau lu lihat dulu ada mahasiswa menaiki water cannon di dalam RUU KUHP, itu ada gua. Kalau lu lihat dulu ada aksi demo yang bersama anak STM, itu ada gua juga. Kalau lu dulu lihat berita di mana ada halte kebakar di Jakarta, itu ada gua. Kalau lu lihat dulu ada mahasiswa yang terdesak oleh aparat terus ditemui oleh Anies Rashid Baswedan, di situ juga ada gua. Kalau lu lihat waktu itu Ade Armando dikeroyok massa aksi demonstrasi, di situ juga ada gua. Mungkin sebagian orang sekarang pendukungnya Pak Anies yang mendukung PDIP itu dengan dalil mengikuti Pak Anies nggak merasakan waktu itu bagaimana rasa ditembakin gas air mata yang kadaluarsa lagi. Nggak pernah melihat di mana mahasiswi itu nggak bisa napas, pingsan di tengah-tengah demonstrasi. Nggak merasakan gimana rasanya hampir tertabrak barakuda. Nggak pernah merasakan itu, mungkin ya. Mudah-mudahan mereka merasakannya nanti next time gitu ya. Jadi menurut gua agak idiot aja gitu dia. Dia memaklumi 10 tahun kesalahan yang dibuat PDIP, ya kan? Dengan begitu mudahnya, dan dia juga begitu mudahnya gitu menyalahkan PKS yang dimana 10 tahun itu pernah menjadi oposisi gitu. Nggak apple to apple aja, ya kan? Ibaratnya lu sekarang membela orang yang 10 tahun udah kenyang, dan lu menyalahkan orang yang 10 tahun udah lapar gitu menjadi oposisi. Jadi ya idiot aja menurut gua. Dan gua juga nggak mungkin ngelupain di mana kadernya itu melakukan korupsi di mana masyarakat kita sedang sangat sulit, yaitu di saat pandemi. Gua nggak mungkin ngelupain itu, di mana masyarakat kita lagi susah nyari makan, dapat bansosnya dikorupsi. Ya tapi gua maklumin sih, namanya juga masyarakat kita ya kan, yang gampang lupa, yang gampang juga kagum. Ya, 2029 menuju Indonesia cemas. Pak Hasto bilang kriminalisasi Anies Baswedan itu instruksi Joko Widodo saat itu. Tapi Pak Hasto lupa di sini. Kita sebagai warga nggak lupa. ADART PDI Perjuangan mengatakan pasal 8.5, anggota partai yang bertugas sebagai presiden dan atau wakil presiden serta menteri dan atau wakil menteri dikoordinasikan secara khusus oleh ketua umum partai. Pak Hasto mungkin lupa soal ini. Jadi kalau misalkan Pak Jokowi saat itu ngobrol dengan Pak Hasto terkait kriminalisasi Anies, itu Pak Hasto orang keberapa yang diobrolin begitu sama Pak Jokowi? Karena dalam ADART-nya sebelum keluar itu ya koordinasi dulu dengan ketua umum partai. Apapun yang keluar dari kader partai atau petugas partai itu harus berkoordinasi dengan ketua umum. Pak Hasto lupa soal ini, tapi kita rakyat di bawah tidak lupa soal itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subono Arif dari Forum News Network. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan didorong untuk melaporkan mantan Presiden Jokowi ke Barreskrim Mabes Polri dan Komnas HAM karena telah menyalahgunakan kekuasaan dengan melakukan kriminalisasi. Desakan dan dorongan itu disampaikan oleh ahli hukum keuangan negara Dr. Sumarjio menyusul pengakuan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa Jokowi itu memerintahkan KPK melakukan kriminalisasi terhadap Anies dalam pelaksanaan balap mobil listrik Formula E pada tahun 2022. Saya sudah sarankan Mas Anies untuk segera melapor ke Barreskrim Mabes Polri. Ini masuk delik abuse of power, kriminalisasi tingkat tinggi dan pelanggaran HAM karena KPK sebagai alat kekuasaan digunakan oleh Jokowi untuk menekan lawan politiknya, ujar Dr. Sumarjio kepada Forum News Network.
Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam perbincangan dengan Akbar Faisal, ini bersama dengan pakar pertahanan negara Koni Rahakundini, mengaku kasus Formula E yang ditangani oleh KPK itu kriminalisasi terhadap Anies, dan saya bersaksi itu perintah dari Pak Jokowi secara langsung. Beliau, kata Hasto, sangat khawatir dengan munculnya Anies Baswedan. Saya masih ingat Anies Baswedan ketika dikriminalisasi. Pak Jokowi bicara dengan saya seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Hasto menegaskan aparat penegak hukum di bawah kekuasaan dan kendali Jokowi. Hasto juga menyebutkan beberapa kader PDIP itu mendapat tekanan politik dari Jokowi dengan menggunakan KPK sebagai instrumen kekuasaannya. Pernyataan Hasto ini sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, ya, bahwa kecurigaan publik adanya kepentingan dan permainan Jokowi menggunakan berbagai instrumen kekuasaan termasuk KPK untuk menghambat pencapresan Anies ini kan sudah menjadi rahasia umum, ya. Bukan hanya KPK, ya, ini partai-partai politik yang ada di pemerintahannya juga disandra agar tidak berani mengajukan Anies gitu. Tapi untung pada waktu itu ada yang nekat, yakni Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tapi risikonya yang ditanggung oleh Surya Paloh itu juga sangat berat, karena bisnisnya itu ya dihabisi oleh Jokowi. Walaupun bukan hal yang baru, pernyataan Hasto ini bisa menjadi bukti kuat adanya campur tangan Jokowi. Hasto dalam konteks saat peristiwa tersebut terjadi adalah orang dalam pemerintahan. Jokowi adalah kader PDIP dan diusung oleh PDIP sebagai presiden selama 2 periode. Jadi kalau Hasto mengaku Jokowi berbicara langsung kepadanya dan Hasto berani menyatakan bahwa dia bersaksi, ini tidak boleh diabaikan apalagi dianggap mengada-ada. Karena konsekuensinya juga sangat berat. Ini bisa saja kesaksian palsu dan Jokowi bisa menuntut balik kalau itu tidak terjadi, ya. Apa yang dilakukan oleh Hasto ini mengingatkan kita pada skandal Watergate, meskipun konteksnya berbeda. Jadi pengakuan Hasto ini adalah pengakuan orang dalam, gitu ya. Kalau menggunakan Watergate ini semacam deep throats, gitu ya. Dan ya kalau orang dalam ya berarti pengakuannya itu sahih, gitu. Tapi kalau di Amerika kan itu kemudian menjadi skandal dan kemudian Presiden Richard Nixon itu kemudian jatuh karena skandal itu. Karena dia memata-matai markas besar Partai Demokrat, lawan politiknya. Tapi kalau di Indonesia kita masih perlu uji ini apakah ini nanti juga bisa digunakan untuk membongkar kejahatan-kejahatan dari Presiden Jokowi di masa lalu ketika dia sedang berkuasa. Upaya kriminalisasi terhadap Anies dalam gelaran Formula E tersebut itu sempat mengundang kehebohan. Anies sempat diperiksa dan akan dijadikan tersangka. Ini targetnya jelas, dengan jadi tersangka maka Anies tidak bisa maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, pimpinan KPK di bawah Firly Bahuri itu disebutkan bahwa dari laporan-laporan investigasi di media memang ini berusaha menjadikan Anies tersangka, namun upaya tersebut ditolak oleh para penyidik dan penuntut KPK. Dan yang menolak ini rame-rame, ya. Firly dan 2 pimpinan KPK lainnya waktu itu yang disebut adalah Alexander Marwata dan Johanis Tanak itu disebut-sebut ingin memaksakan mentersangkakan Anies, namun selalu ditolak ini oleh para penyidik dan penuntut. Kalau di KPK ini kan sistemnya lain, ya, penyidik dan penuntut itu biasanya dalam gelar perkara mereka selalu bersama-sama, karena dengan gelar perkara itu, dengan penetapan jadi tersangka misalnya, penuntut itu sudah menentukan pasal-pasal apa yang akan dikenakan terhadap orang yang dijadikan tersangka itu. Tapi pada waktu itu mereka semua menolak itu. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana itu bahkan mengaku pimpinan KPK itu sampai 19 kali melakukan gelar perkara. Ini untuk meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dan menjadikan Anies sebagai tersangka. Namun selalu mentok. Ini para penyidik dan para penuntut di KPK itu menyatakan bahwa ini mereka belum menemukan alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan Anies sebagai tersangka. Dan ini kalau dipaksakan menjadi tersangka itu bisa ada lubang, dan ini gampang dibatalkan melalui gugatan pra-peradilan. Gelar perkara sebanyak itu, kalau betul 19 kali itu memang belum pernah terjadi sebelumnya di KPK. Biasanya itu cukup sekali atau maksimal 2 kali gelar perkara. Dan kemudian sudah disepakati apakah kasus tersebut lanjut atau tidak, apakah kemudian menjadi penyidikan atau tidak, dan kemudian kalau dilanjut siapa yang jadi tersangkanya.
Namun juru bicara dan pimpinan KPK membantah adanya gelar perkara sampai 19 kali itu. Dua orang pimpinan KPK, Alex Marwata dan Johannes Tana, itu juga mengakui bahwa mereka menemui pimpinan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, untuk melakukan audit investigasi sebagai dasar penetapan status Anies sebagai tersangka. Namun permintaan itu pada waktu itu ditolak. Tekanan dari para pimpinan KPK kepada penyidik dan penuntut itu membuat beberapa penyidik dan penuntut minta dikembalikan ke instansi asalnya, yakni Mabes Polri dan Kejaksaan. Namun di luar itu, secara mengejutkan, pimpinan KPK, Firly Bahuri, ternyata itu mengembalikan dua perwira tinggi Polri ke Mabes Polri, yakni Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan Brigjen Endar Priantoro, ini Direktur Penyidikan. Bersamaan dengan itu, Direktur Penuntutan Fitroh Roh Cahyanto juga kembali ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung membantah Fitroh mengundurkan diri, tapi katanya masa penugasannya itu sudah habis. Waktu itu dibantah seperti itu, tapi banyak yang percaya dengan bantahan itu. Menariknya sekarang Fitroh ini akan segera kembali lagi ke KPK, namun posisinya naik tinggi, naik 2 tingkat ya, karena dia dari Direktur Penuntutan kemudian dia baru saja terpilih menjadi salah satu pimpinan KPK. Ini hasil fit and proper test Komisi 3 DPR RI beberapa hari yang lalu. Pengembalian Irjen Karyoto tidak terlalu menimbulkan ribut-ribut ya, karena secara mengejutkan justru malahan Kapolri Jenderal Listio Sigit itu mempromosikannya menjadi Kapolda Metro Jaya. Wah, ini walaupun sama-sama Polda, kalau Polda Metro Jaya ini jangan main-main, levelnya ini grade-nya paling tinggi ya kalau di Mabes Polri. Namun sebaliknya, pengembalian Brigjen Endar Priantoro ini menimbulkan kehebohan, bahkan ini menimbulkan clash itu antara dua lembaga, yakni KPK dan Mabes Polri, karena Mabes Polri menolaknya. Dan Brigjen Endar Priantoro itu diperintahkan kembali ke KPK, tapi kemudian ditolak oleh pimpinan KPK. Ini pada waktu itu menimbulkan ketegangan luar biasa, dan Firly akhirnya menemui Kapolri Jenderal Listio Sigit dan disepakati Brigjen Endar Priantoro itu tetap dipertahankan di KPK dengan alasan belum ada pos yang tersedia di Mabes Polri untuk Brigjen Endar. Belakangan Kapolri Jenderal Listio Sigit menjelaskan mengapa Brigjen Endar dipertahankan, karena katanya kalau dua-duanya ditarik, yakni Deputi Penindakan Irjen Pol Karyoto dan Direktur Penyidikan Endar Priantoro, maka itu akan melemahkan KPK. Itu yang tidak diinginkan oleh Kapolri. Dan Endar kemudian disepakati kembali ke KPK, namun sempat dinyatakan bahwa dia bisa kembali ke KPK, tapi dia tidak langsung berdinas gitu. Untuk sementara non-job, nah ini juga menimbulkan persoalan baru lagi. Tapi kemudian ditemukan jalan keluarnya, Endar Priantoro itu tetap kembali ke KPK, namun dia kemudian mengikuti pendidikan di Lemhanas. Ini jadi win-win lah ya. Hubungan antara Ketua KPK Firly Bahuri dengan Irjen Pol Karyoto yang menjadi Kapolda Metro Jaya ini menjadi menarik ketika kemudian Komjen Polisi Firly Bahuri itu dijadikan tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi oleh Polda Metro Jaya. Ini dia sudah diperiksa berapa kali dan akhirnya dia mengundurkan diri sebagai Ketua KPK. Tapi walaupun dia sekarang sudah tidak lagi aktif di KPK, sampai sekarang tuh Firly belum ditahan. Dan kasusnya sepertinya mandek di tengah jalan. Tapi saya mendengar ini rencananya akan kembali diperiksa ini Firly. Ini memang pasti ada tarik-menarik kepentingan yang luar biasa. Karena Firly bagaimanapun selama ini kan dia jadi operator kekuasaannya Pak Jokowi. Dan dia sudah menjalankan agenda-agenda yang ditugaskan oleh Pak Jokowi. Kenapa kok sekarang kemudian dia dijadikan tersangka? Saya kira pasti terjadi nego-nego semacam itu. Apalagi kita tahu tangan-tangan kekuasaan Pak Jokowi itu masih luar biasa di pemerintahnya Prabowo. Nah, balik ke pengakuan Hasto, kalau Anies bersedia melaporkan Jokowi, ini akan menjadi peristiwa hukum yang sangat menarik, sekaligus menguji independensi lembaga penegakan hukum di Indonesia, dan seberapa dalam ini cengkeraman kekuasaan Jokowi itu masih menancap di pemerintahan Prabowo. Ini pilkada aja Jokowi masih terus bisa cawe-cawe ya. Makanya yang lain-lain juga Jokowi masih terus cawe-cawe. Jadi kalau sampai kemudian Anies ini mau melaporkan ke Mabes Polri, ke Barreskrim, ini bagus untuk untuk intercept gitu, untuk mengerem manuver-manuver Jokowi sekaligus menguji independensi lembaga-lembaga penegakan hukum di Indonesia. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video ini dari awal sampai akhir.
yang mana di video kali ini ada pengakuan dari Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto bahwasanya Anies Baswedan dikriminalisasi yang menyuruh Presiden Joko Widodo waktu itu ya teman-teman. Jadi ada pengakuan dari Hasto Kristianto ini bahwa Presiden Joko Widodo mengkriminalisasi Anies Baswedan tentang kasus Formula E dan mendapatkan hujatan dari para netizen. Bahkan ada netizen yang mengatakan Hasto ini harus ditangkap dan harus diperiksa oleh KPK gitu ya teman-teman. Dan banyak juga netizen-netizen yang tidak percaya bahwasanya waktu itu Presiden Jokowi itu kan orang PDIP, Hasto kemana, dan ada juga yang menentukan di ADART-nya PDIP ya, katanya di situ ya, di pasal berapa, ayat berapa gitu tadi, netizen juga menyebutkan gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.